Oke, mari kita bedah ini. Ada sebuah paradoks yang cukup mengganjal di sini. Anda setuju nggak? Di satu sisi, ajaran agama, ya khususnya Islam, itu punya fondasi yang luar biasa kuat untuk melindungi anak. Anak itu kan dianggap titipan suci. Tapi di sisi lain, data di dunia nyata, apalagi di dunia digital, menunjukkan anak-anak kita justru, ya, makin rentan jadi korban. Nah, hari ini kita akan coba memecahkan teka-teki itu. Kita akan kupas tuntas sebuah opini penting dari NU Online oleh Singgih Aji Purnomo. Judulnya, Fenomena Child Grooming dalam Perspektif Pendidikan Islam. Pemicunya juga jelas kan? Belakangan ini viral memoir aktris Aurelie Moremans, memoir Broken Strings. Dia berani sekali mengungkap pengalamannya jadi korban sejak usia 15 tahun. Itu seperti cermin besar yang ditaruh di depan muka kita semua. Jadi pertanyaannya, di mana putusnya sambungan antara nilai luhur dan realitas digital yang kejam ini? Mari kita selami. Pertanyaan yang krusial sekali. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus sepakat dulu soal definisinya. Karena child grooming ini bukan kejahatan yang terjadi dalam sekejap mata. Artikel ini menggambarkannya sebagai sebuah proses. Proses yang sangat manipulatif, pelan-pelan, dan bertahap. Pelakunya orang dewasa. Itu secara sistematis membangun kedekatan emosional dengan anak. Tujuannya cuma satu, eksploitasi. Bisa seksual, bisa psikologis. Dan medan perangnya, tempat proses ini paling sering terjadi, ya di ruang digital. Di aplikasi yang ada di genggaman anak-anak kita setiap hari. Proses, bukan insiden. Nah, itu kata kunci yang penting. Artinya, ini bukan seperti kecopetan yang terjadi tiba-tiba. Ini lebih kayak racun yang dikasih dosis kecil setiap hari sampai korbannya nggak sadar sudah keracunan. Dan soal skala masalahnya, jujur, saya cukup kaget baca data di artikel ini. Laporan dari NSPCC dan We Protect itu mencatat, kejahatan grooming online naik lebih dari 80% cuma dalam 5 tahun. Tunggu, 80%. Itu bukan naik lagi namanya, itu meledak. Betul, meledak adalah kata yang tepat. Untuk memberi Anda gambaran yang lebih konkret ya, di Inggris aja, kasusnya itu melonjak. Dari sekitar 3.492 di tahun 2017-2018, menjadi, coba Anda bayangkan, sekitar 34.000 kasus di 2022-2023. Wow. 10 kali lipat, dalam 5 tahun. Dan platform utamanya adalah tempat anak-anak kita nongkrong secara digital, Snapchat, Instagram. Gila, itu angka yang benar-benar tidak masuk akal. Apa yang jadi penyebab lonjakan sedahsyat itu? Menurut artikel ini? Apa karena pelakunya makin banyak? Atau gimana? Artikel ini menyoroti beberapa hal, tapi yang paling menonjol, ya bagaimana teknologi memfasilitasi anonimitas dan akses tanpa batas. Tapi ada data lain yang lebih dalam lagi. Di Inggris dan Wales, pelecehan seksual anak daring itu naik 26% di tahun 2024. Dan ini yang paling bikin miris. Hampir setengah kasusnya melibatkan relasi sebaya, peer-to-peer. Maksudnya? Antar anak-anak sendiri. Betul. Artinya, pola manipulatif ini mulai ditiru dan direplikasi di antara mereka sendiri. Mungkin karena mereka melihatnya sebagai hal yang normal di internet. Lalu ada data dari Australia. 26% perempuan usia 16-24 tahun mengaku pernah didekati secara seksual oleh orang dewasa sebelum mereka 18 tahun. Seperempat di antaranya bahkan mengalaminya sebelum umur 12. Sebelum umur 12, itu usia di mana mereka seharusnya sibuk main dan belajar, bukan malah menghadapi predator. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini adalah, fenomena ini bukan sekedar mengeksploitasi celah teknologi, ia mengeksploitasi sesuatu yang jauh lebih fundamental, kebutuhan emosional dasar seorang anak, keinginan untuk diterima, untuk diperhatikan, untuk merasa spesial. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini kan jadi semakin kuat di tengah budaya digital yang serba butuh validasi. Tunggu, ini poin yang sangat krusial. Jadi kalau boleh saya simpulkan, pelaku kejahatan ini pada dasarnya nggak meretas sistem komputer, tapi meretas psikologi anak-anak kita. Mereka menjadikan kebutuhan untuk diakui dan disayang itu sebagai semacam, backdoor, pintu belakang, untuk masuk dan merusak. Benar begitu pemahamannya? Persis. Anda merumuskannya dengan sangat tajam. Mereka bukan hacker komputer, mereka adalah hacker jiwa anak-anak. Dan inilah yang membawa kita ke jantung argumen artikel ini. Bagaimana mungkin sebuah sistem pendidikan yang begitu luhur seperti pendidikan Islam seolah-olah kecolongan menghadapi ancaman ini?
Nah, mari kita masuk ke sana. Secara ideal, dalam Islam posisinya kan sudah sangat jelas dan kokoh. Artikel ini menggunakan istilah anak sebagai amanah. Sebuah titipan suci dari Tuhan. Artinya, melindunginya secara total, fisik, mental, spiritual. Itu sebuah kewajiban mutlak. Jadi, dari kacamata ini, child grooming itu bukan sekedar kriminal, tapi sebuah krisis moral yang merusak fitrah atau kodrat suci seorang anak. Benar, idealnya seperti itu. Sangat indah dan protektif, namun penulis artikel ini, Singgih Aji Purnomo, dengan berani menunjukkan adanya kesenjangan yang menganga antara ideal itu dengan realitas di lapangan. Dia memaparkan 3 titik lemah utama. Yang pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah minimnya literasi digital. Maksudnya, sekolah-sekolah Islam gagap teknologi, gitu? Bukan sekedar gagap teknologi, lebih dalam dari itu. Banyak lembaga, ya madrasah atau pesantren, itu masih sangat fokus pada ilmu-ilmu keagamaan klasik. Tentu itu sangat mulia dan penting. Tapi, pendidikan tentang keamanan dan etika berinternet seringkali belum jadi prioritas, belum terintegrasi secara sistematis. Jadinya, kita seperti mengajarkan anak sopan santun di dunia nyata, tapi lupa membekali mereka cara bertahan hidup di hutan belantara digital. Anak-anak jadi rentan karena interaksi awal, grooming itu kan tampak normal sekali. Cuma komentar ramah, pesan pribadi yang sopan, pujian yang manis. Mereka tidak punya radar untuk mendeteksi bahaya itu. Saya jadi kepikiran, di banyak institusi pendidikan agama, mungkin internet dan gawai itu masih sering dilihat sebagai gangguan proses belajar ya, bukan sebagai medan baru yang harus dipahami. Jadi pendekatannya lebih sering melarang daripada membekali. Artikel ini, pendidikan moral yang belum kontekstual. Nilai-nilai akhlak seperti pentingnya menjaga diri, kejujuran, atau rasa malu sering diajarkan secara abstrak. Nah, kamu harus menjaga kehormatanmu. Pesan yang sangat baik, tapi jarang sekali diterjemahkan ke dalam situasi konkret di dunia digital. Tapi bukankah ini dilema yang pelik? Di satu sisi, kita ajarkan anak untuk ramah, sopan, hormat sama yang lebih tua. Tapi di sisi lain, grooming justru mengeksploitasi keramahan dan kepolosan itu. Jadi, gimana caranya kita mengajarkan anak waspada tanpa bikin mereka jadi paranoid? Pertanyaan Anda menusuk langsung ke jantung masalahnya. Dan itulah tugas pendidikan yang kontekstual. Bukan sekedar memberi aturan, tapi melatih daya kritis. Mengajarkan anak membedakan antara perhatian yang tulus dan manipulasi. Mengajarkan konsep yang sangat mendasar seperti batasan diri atau personal boundaries. Misalnya, tidak apa-apa menolak permintaan seseorang bahkan orang dewasa kalau itu membuatmu tidak nyaman. Pesan sesederhana ini seringkali luput diajarkan. Anak diajarkan patuh, tapi tidak diajarkan kapan mereka berhak bilang tidak. Oke, jadi literasi digitalnya kurang, pendidikan moralnya terlalu abstrak. Saya duga ini bukan cuma salah sekolah kan? Pasti ada peran keluarga dan komunitas yang juga kena sentil di sini. Anda menebak dengan benar, itu poin ketiga, peran keluarga dan komunitas yang belum optimal. Dalam Islam, pendidikan itu kan tanggung jawab segitiga emas, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tapi artikel ini melihat kesadaran orang tua tentang bahaya grooming ini masih sangat rendah. Perilaku awal pelaku, seperti memberi perhatian lebih, membelikan hadiah, atau sering memuji, seringkali disalahartikan sebagai bentuk keakraban atau kebaikan biasa. Tanda bahaya jadi terlewatkan. Situasi ini diperparah lagi oleh kerangka hukum kita, yang menurut artikel ini, seringkali belum secara spesifik mengkategorikan grooming sebagai tindak pidana tersendiri. Jadi penegakannya lebih abu-abu. Wah, ini masalahnya berlapis-lapis ya. Dari kurikulum sekolah, cara mendidik di rumah, sampai ke level hukum negara. Rasanya jadi agak pesimis. Apa artikel ini menawarkan jalan keluar? Ada harapan atau langkah konkret yang bisa diambil? Tentu, justru disitulah kekuatan artikel ini. Ia tidak berhenti pada kritik, tapi menyajikan peta jalan yang sangat jelas. Ada 4 pendekatan solutif yang ditawarkan. Yang pertama adalah Integrasi etika digital dengan nilai-nilai fundamental Islam itu. Oke, apa maksudnya etika digital berbasis nilai Islam itu? Kedengarannya agak teoritis. sebenarnya sangat praktis. Intinya adalah mengembangkan kerangka berpikir yang berakar pada konsep tauhid. Keyakinan bahwa setiap tindakan kita, entah di dunia nyata atau saat sendirian di kamar dengan ponsel, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Anak-anak perlu diajarkan bahwa nilai luhur seperti kejujuran, menjaga kehormatan diri atau karamah, dan rasa malu yang positif atau haya itu nggak libur saat mereka online. Pendidikannya harus praktis, melatih mereka mengenali rayuan manipulatif, menumbuhkan keberanian untuk bercerita atau melapor, dan memahami bahwa privasi mereka itu bagian dari kehormatan. Saya mengerti. Jadi ini bukan sekedar daftar larangan, jangan posting ini, jangan buka itu. Tapi lebih ke membangun semacam kompas moral digital yang tertanam di dalam diri anak itu sendiri. Tepat sekali. Itu fondasinya. Lalu pendekatan kedua, menjadikan kurikulum pencegahan sebagai bagian formal di lembaga pendidikan. Upaya pencegahan nggak bisa lagi cuma jadi seminar setahun sekali atau poster di mading. Harus masuk kurikulum. Bisa kasih contoh konkret nggak? Kurikulum pencegahan itu isinya apa biar nggak jadi teori saja? Apakah seperti simulasi, kalau ada DM dari orang asing yang terlalu baik, apa yang harus kamu lakukan? Begitu? Latih daya kritis. Dialog terbuka dan rutin antara guru, siswa, dan orang tua juga jadi kuncinya. Artikel ini mengutip penelitian yang menunjukkan program pencegahan yang dirancang dengan konteks budaya dan nilai agama setempat itu jauh lebih efektif. Oke, masuk akal. Tapi kalau kurikulumnya mau diubah, artinya para pendidiknya juga harus di-upgrade besar-besaran kan? Dan itu adalah poin solusi yang ketiga, penguatan kapasitas pendidik. Guru, ustadz, kiai, semua tenaga kependidikan harus dibekali pelatihan khusus. Mereka perlu paham resiko digital, psikologi anak, dan yang terpenting, cara mengenali tanda-tanda awal grooming. Layanan bimbingan dan konseling atau BK di sekolah juga harus diperkuat. Bukan lagi tempat anak nakal ya, tapi garda terdepan kesehatan mental siswa. Artikel ini mengaitkannya dengan prinsip luhur Islam, Maqasid al-Syariah, yaitu tujuan utama syariat, seperti keadilan adil dan perlindungan jiwa hifz al-nafs. Melindungi anak adalah bentuk nyata dari itu semua. Ini beban yang berat sekali untuk para guru ya. Selain mengajar, mereka dituntut jadi detektif digital, psikolog, konselor. Kapasitas mereka memang harus benar-benar ditingkatkan. Dan yang terakhir, saya yakin ini bukan cuma tugas sekolah. Sama sekali bukan. Dan itu poin keempat dan terakhir, menggalang peran komunitas dan meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan Islam itu tidak boleh berhenti di gerbang sekolah. Masjid, majelis taklim, organisasi kepemudaan Islam, semuanya harus jadi pusat edukasi. Selain itu, kesadaran hukum di masyarakat juga harus dibangun. Orang tua dan komunitas harus tahu kemana harus melapor, dan bahwa grooming adalah kejahatan serius. Dalam fikih Islam, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak ini statusnya fardu kifayah. Kewajiban kolektif. Fardu kifayah artinya kalau ada yang mampu tapi nggak mengerjakannya, maka seluruh komunitas ikut menanggung dosanya. Berarti ini tanggung jawab kita semua, bukan cuma tugasnya sekolah atau tugasnya polisi. Kalau kita lihat ada gelagat aneh, kita juga punya kewajiban moral untuk peduli. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Itulah pesan utamanya. Jadi, intinya apa nih? Kalau saya coba rangkum, pesan dari artikel ini sangat kuat. Pendidikan Islam harus beradaptasi. Pesannya bukan anti-teknologi, tapi pro-perlindungan. Pendidikan Islam nggak bisa lagi cuma jadi penjaga tradisi, tapi harus berevolusi jadi kekuatan progresif. Kekuatan yang secara aktif melindungi anak di dunia nyata maupun di dunia maya. Ini panggilan untuk memperluas definisi pendidikan itu sendiri. Dari sekedar transfer ilmu menjadi pembangunan benteng perlindungan yang kokoh dan cerdas. Ringkasan yang sangat baik, pada akhirnya artikel ini mau menegaskan bahwa child grooming bukan sekedar masalah kriminal atau teknologi. Ini adalah krisis pendidikan dan krisis moral yang sangat serius. Ancaman ini menggerogoti perkembangan psikologis, emosional, dan spiritual anak. Pendidikan Islam dengan fondasi nilainya yang begitu kaya, punya potensi luar biasa besar untuk menjadi benteng perlindungan itu. Tapi ada syaratnya. Ia harus mau membuka diri, beradaptasi, dengan mengintegrasikan literasi digital, kesadaran hukum, dan pendekatan psikologis. Di era ini, hal tersebut bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Artikel ini menyajikan pendidikan Islam sebagai benteng perlindungan bagi anak-anak. Metafora ini sangat kuat dan membuat kita berpikir, jika pendidikan adalah sebuah benteng, seberapa sering Anda memeriksa kekuatan fondasi dan tembok benteng di lingkungan Anda sendiri, baik itu di rumah, di sekolah, atau di komunitas Anda, dalam menghadapi badai digital yang datang tanpa henti. Apa satu retakan kecil yang bisa Anda perbaiki mulai hari ini?